Selamat malam pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada. Ketemu lagi pada malam hari ini di acara Membangun Citra Hindu. Apa kabar pendengar setia Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, yang biasanya sering mendengarkan acara Membangun Citra Hindu? Mudah-mudahan pada malam hari ini sudah standby di depan pesawatnya. Dan juga acara ini berlangsung berkat kerjasama dengan Pak Wayan Sujil. Gimana kabar pendengar setia Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan senantiasa dilindungi oleh Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar Pesona Bali, sambil menunggu Bapak Wayan ini ya, masih persiapan ini ya. Ini baru beliau datang. Bapak Wayan ini beliau baru datang di acara Membangun Citra Hindu. Baik, sebelum acara dimulai, kita perkenalkan dulu Pak Wayan ya. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Pak Ogi, dan demikian juga buat para pendengar Radio Pesona Bali dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Membangun Citra Hindu. Kalau saya lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu Pak Ogi, ini sudah menjadi pertemuan kita yang ke-299 Pak. 299 ya Pak. Iya. Ya silakan. Mungkin sebelum acara ini dimulai, kita mohon doa restu dulu kepada Ide Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan Pak. Ya, mari kita awali perjumpaan kita pada malam ini dengan melantunkan sebuah mantra yang kita ambilkan dari Brihadaranya Kaupanishad. Saduma Sadgamaya Dhammasuma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari kepalsuan menuju kebenaran, dari kegelapan pikiran, akal, dan budi menuju cahaya suci-Mu ya Tuhan, dari alam kesementaraan yang akan berakhir pada kematian menuju kemanunggalan dengan diri-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, perjumpaan kita pada hari Sabtu 19 Januari 2019 ini dengan tema yang ingin saya angkat pagi ya. Itu adalah berkaitan dengan penggunaan HP. Ya. Penggunaan HP ini menarik sekali Pak ya, Pak Wayan. Menarik bagi pecandu HP ini. Iya. Sebelum kita akan mulai, mungkin saya akan membuat sebuah latar belakang yang saya ambilkan dalam cerita keluarga Resi Gotama. Ya. Cerita ini ada di dalam Mahabharata, yaitu keluarga Resi Gotama dengan istri beliau Dewi Andradi. Itu beliau memiliki 3 orang anak gitu, yaitu ada Guwarsi, ada Guwarsa, dan kemudian Anjani. Ya. Yang ingin saya ceritakan itu adalah pada saat Anjani ini kecanduan dengan sebuah permainan yang kita kenal dengan Cecupu Manik Astegine. Di mana dengan Cecupu Manik Astegine ini dia bisa mengakses apa yang ada di surga luka gitu Pak. Iya. Akhirnya apa yang terjadi?
kedua saudaranya yaitu Guarsi dan Guarsa kan tentu pingin juga bermain gitu kan. Nah kemudian terjadilah di situ tarik menarik berkaitan dengan alat ini, sampai kemudian datang orang tuanya Ayanda yaitu Resi Gotama, dan kemudian Resi Gotama mengambil alat itu. Setelah mengambil alat, kemudian dia menanyakan dari mana Anjani ini mendapatkan itu, dan disampaikanlah bahwa barang itu didapatkan dari ibunya. Akhirnya dipertemukan dengan ibunya dan ditanyai dari mana sang istri ini mendapatkan alat yang super canggih di zaman itu gitu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dewi Andradi tidak bisa menjawab gitu ya. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena alat itu sesungguhnya adalah merupakan hadiah yang diberikan oleh Dewa Indra gitu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin itu perselingkuhan gitu Pak. Nah kemudian apa yang terjadi? Maharishi kemudian mengutuk karena dia diam saja. Kamu kok diam saja kayak batu gitu kan. Dan apa yang terjadi? Karena orang suci yang menyebutkan kata-kata itu, tiba-tiba istrinya menjadi batu. Dan kemudian itulah yang dilemparkan sampai jatuh di Alengkapura. Tapi apa yang terjadi pada ketiga anak-anaknya? Walaupun ibunya sudah berubah menjadi batu atau menjadi tugu, dia tetap saja gitu berebut gitu Pak. Karena tetap berebut, akhirnya diambil oleh sang Resi dan dilemparkanlah jauh sekali dan jatuh di sebuah tegalan, dan di situ berubah menjadi danau kecil gitu. Nah kemudian Guarsi dan Guarsa yang berlari mengejar alat itu di mana jatuhnya, dia mengira jatuhnya adalah di kolam atau danau itu gitu. Akhirnya mereka kecemplung gitu. Setelah kecemplung ke dalamnya, apa yang terjadi? Keduanya menjadi monyet gitu. Dan belakangan Anjani yang menyusul karena dia merasa haus, dia mengambil air dan kemudian dia membasuh mukanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melihat mukanya berubah karena dari air yang jernih kan kelihatan. Yang kelihatan adalah wajah seekor monyet. Dan kemudian dia lihat tangannya, kedua tangannya setelah berubah menjadi tangan-tangan monyet itu. Terus apa yang terjadi kalau kita pikirkan begitu? Kalau kecanduannya luar biasa, maka ternyata secara spiritual telah menurunkan kita. Yang kemudian Guarsi menjadi Subali dan Guarsa menjadi Sugriwa. Cerita ini semua kita sudah memahami. Dan dari Anjani kelak akan melahirkan putra yang namanya Anuman. Akhirnya apa? Awalnya mereka manusia, dan karena kecanduannya terhadap alat yang canggih itu telah menurunkan evolusi spiritualnya Pak. Dia berubah menjadi seekor monyet. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Ini yang perlu kita pikirkan, karena kalau kita lihat dari jalur evolusinya gitu kan, kita ini sudah ada menurut Sari Samuscaya di puncak evolusi menjadi manusia gitu. Tapi harus dipahami bahwa di balik kepala kita ini masih ada rekaman gitu kan, rekaman dari evolusi masa lalu yang berkaitan dengan kebinatangan itu. Makanya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita lihat. Tampaknya kalau pada waktu itu cecupu manik cuma satu gitu. Sekarang cecupu maniknya sudah banyak. Dan itulah yang diwujudkan diantaranya adalah dalam bentuk HP ini gitu kan. Kita tahu sebagai mobile phone. Dan seolah-olah kalau namanya HP berarti dia tetap ada di tangan kita gitu. Kan mungkin banyak orang termasuk saya pernah mengalami, kalau kita dari rumah terlupa membawa dompet begitu Pak Wi, tampaknya jalan terus gitu, tetap jalan ke kampus. Tapi apa yang terjadi jika HP-nya yang terlupakan? Kalau HP-nya yang terlupakan itu bisa balik gitu, akan mencari HP. Dan HP ini kalau saya perhatikan begitu, benar-benar dia menekan alat-alat yang lainnya. Gara-gara HP itu apa yang terjadi? Telepon rumah sekarang penggunaannya berkurang kan? Kamera juga sudah digantikan oleh HP. Radio, televisi gitu kan? Sudah semuanya. Iya, sampai-sampai kantor pos juga kalah bersaing lawan HP kan?
Buat agenda juga tidak perlu buku. Sekarang cukup kita dari HP. Apalagi tape recorder itu sudah sudah ditinggalkan. Arloji gitu kan, stopwatch gitu kan, bahkan video gitu, telekonferensi gitu kan, alarm, perpustakaan kan juga Bapak ya. Iya. Makanya radio ini pun kalau kita tidak bisa menggunakan HP-nya, ya bisa dimakan oleh alat yang kecil itu gitu kan. Nah, itu kalau kita perhatikan, HP ini juga cukup culas gitu kan. Dia cerdas, tetapi semua alat-alat yang sebelumnya dibanggakan justru adalah digantikan oleh dia. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu, berbagai keuntungan juga HP ini. Namanya semua peralatan itu kan selalu ada Pak. Ada untung, ada ruginya. Kalau saya lihat berbagai keuntungan kan, komunikasi kita sekarang lancar. Kita bisa membayangkan kalau dulu ingin ketemu orang itu kan membuake dalam bahasa Balinya. Terus apa yang terjadi sekarang dengan HP, kita akan bisa ditemukan. Teman-teman yang jauh bisa bertemu. Dunia ini menjadi sempit. Cuma permasalahannya bisa juga semakin sempit. Mengapa? Karena HP itu bisa membuat orang yang jauh bisa mendekat, tetapi yang dekat itu bisa menjauh. Bisa orang untuk berkomunikasi dari, katakanlah, dari kamar satu ke kamar lain pakai HP. HP ini bisa menolong kita dalam keadaan darurat, benar kan? Dan banyak mengedukasi kita, karena kita yakini sekarang tampaknya orang yang paling pintar sekarang kan seorang Mbah Google gitu kan. Nah, kita bisa lewat HP ini berhubungan dengan beliaunya kan gitu kan. HP bisa menjadi hiburan. Nah, permasalahan saya adalah mungkin HP juga bisa akan memperlancar bisnis kita. Cuma permasalahannya adalah karena manusia ini merupakan pabrik keinginan, Pak. Keinginan itu terus akan muncul. Apa yang terjadi? Bisa jadi HP ini akan mengantarkan kita pada hal yang sangat hedonistik. Ini sangat hedonis gitu kan. Dan kita bisa memperhatikan ada hal yang semestinya perlu dibatasi dengan penggunaan HP ini. Saya ingin menyampaikan, HP ini diantaranya kan bisa merusak, yaitu merusak mata kita, mungkin merusak pendengaran, merusak fisik kita, karena dia akan menyampaikan ini gelombang sinar biru, dan itu kita ketahui bahwa bisa menimbulkan sel-sel kanker pada diri kita. Dan berikutnya lagi bahwa bisa kecanduan. Kecanduan inilah yang perlu kita perhatikan, karena sampai di ruang-ruang tertentu yang mestinya HP ditutup, tapi HP tetap dipergunakan. Mari kita berikan contoh. Beberapa kali saya memperhatikan waktu kita sembahyang umum diantaranya Pak, terutama adalah di pura. Kalau di kelompok-kelompok spiritual saya perhatikan begitu masuk sudah disampaikan bahwa tolong matikan HP Anda sebelum HP itu mematikan spiritual Anda. Gitu disampaikan. Terus apa yang terjadi kalau di pura? Tampaknya sampai saat ini belum ada pembatasan untuk itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, semua orang sibuk dengan sendirinya. Nak Lingsir beliau sibuk dengan mantramnya, warga Sarinya juga sibuk. Terus apa yang terjadi? Sebagian besar kerama atau bakta yang hadir itu justru sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini yang menjadi permasalahan pada kita, karena kita perlu memperhatikan apa yang kita ingat pada saat kita melakukan puja, maka puja kita sesungguhnya ke situ Pak gitu. Terus kalau pada waktu kita sibuk dengan HP waktu sembahyang, sebelum sembahyang apa bisa langsung dikosongkan kepikiran, kan rasanya sangat susah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cuma jatuh pada formalitas. Persembahyangan itu jatuh pada formalitas. Maka dari sinilah yang perlu kita perhatikan, jangan sampai HP ini memicu stres buat kita gitu. Karena saya banyak memperhatikan anak-anak mungkin sudah menjadi guyonan Pak. Kalau misalnya orang tua, termasuk saya sendirilah, saya jangan mengambil contoh pada orang lain nanti bisa tersinggung. Saya sendiri datang dari kampus bawa sepeda motor gitu, baru masuk gang,
Apa yang terjadi? Ternyata anjing yang saya miliki sudah menjemput gitu. Saya dijemput terus sampai masuk ke rumah. Begitu sampai di rumah saya perhatikan anak-anak tidak ada. Terus saya panggil-panggil tidak ada gitu kan, kosong. Terus apa yang terjadi? Setelah ditelusuri di kamar, ternyata anak saya dia sibuk dengan HP-nya. Terus kalau begitu apa yang terjadi? Ternyata anjing itu lebih setia gitu. Karena anak yang dipanggil berkali-kali kok tidak nyaut gitu. Kenapa? Karena dia sibuk gitu kan dengan HP-nya ini gitu. Nah, itulah yang terjadi. Berarti jarak kita dalam keluarga ini ternyata dirampas oleh HP. Yang saya sampaikan tadi ternyata membuat yang dekat ini menjadi jauh gara-gara HP ini. Dan banyak orang stres gara-gara itu. Berkali-kali kan anak kita panggil suruh dia belajar, paling banter dia ngambil buku gitu ya. Setelah bukunya diambil, apa yang terjadi? Bukan baca. Yang dia dekati adalah HP-nya gitu kan. Akhirnya kita mengawasi orang belajar. Inilah yang terjadi berikutnya. Dan belum lagi kalau saya sampaikan di pura yang tadi kan. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di pura. Kegiatan selfie-nya lebih banyak gitu. Coba, kalau kita pikirkan bahwa kita datang ke pura berarti untuk tampil kepada Tuhan. Anggap saja Tuhan itu sebagai orang tua dan kita ini anak-anaknya. Kita sudah ada di hadapan orang tua kita, tetapi yang terjadi kok tidak ngomong sama sekali. Yang terjadi adalah sibuk dengan HP itu. Sebagai orang tua apa merasa tidak tersinggung gitu kan? Nah, syukur saja Tuhan tidak pernah merasa tersinggung kan gitu Pak. Ini yang perlu kita pikirkan supaya jangan kita jauh-jauh datang ke pura, tetapi setelah di pura justru kita tidak melakukan kontak spiritual dengan Tuhan yang ada di tempat itu. Inilah yang perlu saya sampaikan mengapa sih HP itu semua menjadi orang banyak stres munculnya. Mungkin perlu kita belajar fisikanya tuh, rumusnya kan ada Pak. P sama dengan F per A gitu kan. P-nya ini stres, itu adalah tekanan. F itu gaya. Nah sekarang kalau gayanya tinggi, besar, F-nya besar, maka wajar stresnya juga tinggi. Makanya kalau ingin supaya kita tidak banyak stres, jangan terlalu banyak bergaya gitu. Dan berikutnya per A gitu kan. A itu kan sama dengan luas tekanan, tempatnya menekan itu. Berarti itu adalah wawasan gitu loh. Artinya apa? Menggunakan HP ini jangan sampai membuat wawasan kita semakin sempit. Justru wawasan inilah yang perlu kita perluas gitu Bapak. Artinya menggunakan HP ini mestinya adalah dipakai untuk meningkatkan SDM kita. Ini karena banyak pelajaran bisa kita cari lewat HP itu. Jadi kitalah yang tetap berkuasa di atas HP itu. Jangan sampai HP-nya yang menjadi penguasa buat diri kita gitu. Seperti sekarang Pak, contohnya kita kan tidak diketahui wajahnya kita Pak. Iya. Kita tidak ada yang tahu wajahnya kita, suaranya aja sebenarnya didengar kan. Didengar ya. Karena ada HP ini kita tahu suaranya, gambar dan mukanya kita sudah tahu kegiatannya. Iya. Beliau tahu ya. Makanya saya pikir di bagian itu kan sesungguhnya sangat menguntungkan gitu kan. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa kita kalau dulu mencari guru sangat susah gitu kan, sekarang kita bisa berguru sama HP itu sesungguhnya. Tapi yang perlu kita cari guru yang bagaimana gitu kan. Itu adalah guru yang bisa mengantarkan kita menuju hal-hal yang baik buat diri kita. Itu Bapak. Makanya saya perlu menyampaikan pada ruang ini, kita bukan menolak yang namanya HP Bapak. Mengapa? Karena dalam Hindu sendiri itu kita memiliki dewa khusus kan, berkaitan dengan teknologi, yaitu dalam hal ini adalah Ganesha gitu. Karena yang namanya ilmu kekinian, ilmu sekuler sampai dengan teknologinya, iptek itu punya dewa gitu. Dewanya adalah Dewa Ganesha. Artinya gimana? Kita mesti memohon kekuatan beliau supaya jangan sampai alat ini menurunkan spiritualitas kita. Dalam artian jangan sampai membangkitkan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Apa sifat hedonistik, sifat yang berkaitan dengan kesukaan untuk kenikmatan yang bersifat sangat sementara gitu Pak. Iya.
Terima kasih Pak Wayan sudah bisa menyampaikan makna dari HP. Pertama itu pada waktu kita sembahyang kan. Di situ saya garis bawahi. Pada saat kita sembahyang, pada saat kita di rumah, bukannya anak yang menjawab, tahu-tahu tidak binatang yang datang kan itu. Binatangnya yang datang. Contoh lagi. Belum lagi apa yang terjadi? Anggap di ruang-ruang kelas yang bisa menggunakan HP Bapak dalam banyak hal gitu ya. Gurunya menjelaskan sibuk di depan, tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya itu juga sibuk gitu. Sibuknya apa? Sibuk bermain HP. Dan akhirnya tulisan-tulisan yang ada di papan tulis itu dia tidak salin ke bukunya Pak Made. Iya. Yang terjadi adalah dia foto itu gitu. Dia foto itu gitu. Gurunya difoto kan? Gurunya difoto, kemudian tulisannya itu difoto gitu loh. Iya. Iya, kalau di rumahnya itu dibaca dan disalin kan. Kalau semuanya di HP itu kan bermasalah gitu kan. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan, karena yang saya takutkan adalah negeri ini menjadi bangkrut gara-gara kita terlalu bersenang-senang gitu. Itu akan menjadi nikmat membawa sengsara gitu. Itu yang ingin saya sampaikan, karena HP ini di samping kebaikan-kebaikannya yang saya sampaikan tadi kan, banyak juga orang gara HP ini bertengkar gitu kan. Betul. Belum lagi berita-berita hoax juga diproduksi dan kemudian disampaikan lewat HP ini. Iya. Nah, disitulah kita harus bisa menjadi penguasa HP yang cerdas. Jadi penguasa HP yang cerdas. Sebenarnya pada malam hari ini banyak sekali yang menyaksikan kita, Pak. Ya, banyak sekali yang menyaksikan kita di video streaming, apalagi di radio ya. Kalau di radio tidak didengar, tidak dilihat wajahnya kita. Wajahnya kita. Ini syukur-syukur ada HP, Pak. Kita deket jadinya, Pak, sama pendengar-pendengar gitu ya, Pak. Ini topiknya malam hari ini masalah HP pada saat sembayangan kan gitu ya, Pak. Iya. Terus bagaimana kelanjutannya, Pak? Kalau mungkin saya kadang-kadang juga ketemu di pura dan di mana saja Pak. Pas pada waktu sembayangan, pemangkunya ngantem, ada yang nyanyi kegitaan ya Pak ya, ada yang ngayah, tahu-tahu di belakang sibuk dengan semuanya kelihatan Pak. Nah, saya kadang-kadang kan sering gini apa namanya Pak, ngayah namanya Pak, ngayah istilahnya nirtain pemeda kan itu ya. Kalau saya lihat hampir semuanya di badan itu nyala HP-nya semua Pak. Hampir sebagian. Bagaimana caranya sekarang untuk menghilangkan sistem itu Pak ya? Nah ini yang kita pikirkan Pak. Karena saya pun juga mencermati HP itu bisa lepasnya kan pada saat sembahyangnya. Musber. Terus yang kedua pada waktu lunas tirta. Yang menjadi permasalahan kan juru mangkunya sudah ngetisin tirta, dia masih HP. Nah, dari sini yang perlu kita pikirkan, tampaknya Bapak, di setiap pura-pura itu harus dibuat aturan, di mana berjuru di situ sang pengantar termasuk mungkin juru mangku perlu mengingatkan bahwa begitu masuk pura, ini yang mungkin perlu diperhatikan, begitu masuk pura HP itu jangan cuma di-silentkan, tapi di-off-kan. Kalau memang tidak siap untuk lepas dari HP, lebih baik jangan ke pura, supaya orang lain tidak terganggu. Karena saya menganggap itu termasuk penyakit menular juga, gitu kan? Karena melihat tetangga yang di sampingnya duduk sibuk dengan HP, akhirnya gengsi muncul kan? Gengsinya apa? Memangnya dia saja bawa HP, akhirnya muncul. Yang bagus-bagusan HP bagus-bagusan HP yang terjadi gitu kan. Maka dari situ tampaknya kita perlu membatasi bahwa di ruang-ruang publik termasuk di tempat yang seperti tadi di pura yang nuansanya sangat spiritual, maka di seperti itu siapapun penyusunnya mestinya buatlah aturan bahwa jangan sampai HP itu sangat liar tanpa aturan di ruang itu. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak. Dan saya yakin itu tidak menyalahi. Mengapa? Ini lagi kita membiasakan diri untuk membatasi diri. Karena kalau kita lihat misalnya ajaran Siwo Siddhanta di Bali dengan mengambil lontar Agastya Parwa, itu jelas disampaikan Bapak bahwa orang yang beragama tahap awalnya itu adalah tapa. Tuhan menciptakan alam semesta ini kan berdasarkan tapa. Tapa itu artinya pengendalian diri. Artinya begitu kita masuk ke pura, maka yang pertama perlu kita lakukan adalah mengendalikan diri.
Karena orang beragama, kalau dia tidak mampu mengendalikan dirinya, apalagi semata-mata ingin mengendalikan orang lain gitu kan, itu sebenarnya gagal kita dalam spiritual gitu kan. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, karena masyarakat kita belum terbiasa untuk mengendalikan dirinya, kecanduannya terhadap HP itu dengan terpaksa gitu kan. Dengan terpaksa, maka di situ mesti dibuatkan aturan seperti itu gitu kan. Termasuk juga kan sekarang yang namanya sampah ini kan sangat menyedihkan juga Pak. Betul, Pak. Dan memang HP juga dipakai untuk jembatan. Akhirnya kita tahu kan di mana pura-pura kita kok seperti TPA jadinya gitu kan. Nah di sini kesadaran kita itu yang perlu kita bangun gitu kan. Jangan sampai tempat suci itu dikotori oleh kita gitu kan. Baik kotor yang saya sampaikan tadi, sampahnya bagaimana? Kalau sibuk dengan HP kan, akhirnya sampahnya ya ditinggalkan gitu kan. Ini karena kita terlalu fokus pada HP ini gitu. Itu yang perlu saya sampaikan, artinya berkaitan dengan pura, buatlah aturan yang mengatur HP di tempat itu sebelum kita betul-betul hancur gitu kan. Yang saya takutkan nanti ya semuanya betul-betul agama kita jatuh pada formalisme gitu kan. Betul. Iya. Memang betul sekali Pak. Saya sudah sekali lagi saya sampaikan kepada pendengar radio Pesona Bali, kepada pendengar radio Pesona Bali khususnya yang beragama Hindu nih Pak ya. Kalau umpamanya pas kita sembahyang di pura manapun, baik itu yang pura besar, baik itu pura kecil, baik itu di rumah sendiri, kalau memang sembahyang mohonlah dengan hormat. Saya ngasih tahu dengan hormat nih Pak. Dengan hormat, HP-nya itu mohonlah dimatikan. Sebentar sekali sebenarnya Pak. Iya. itu cuma sebentar sekali, padahal paling setengah jam atau 1 jam untuk mematikan HP Pak ya. Untuk mematikan HP kan tidak full istilahnya mati. Iya. Bahkan banyakan yang on daripada yang off kan gitu. Cuma beberapa orang yang kalau bisa perhatikan memang ada sih betul-betul sudah tidak menghidupkan. Kalau saya naruh HP sudah langsung lah di tas HP. Biar saya tidak tergoda oleh dia. Betul ya, betul ya. Tapi kenyataannya kan sebagian besar seperti itu. Dan saya yakini kalau di tempat-tempat suci agama lain itu Pak, HP itu sudah tidak akan diberikan. Memang sudah tidak ada. Tidak ada. Kita ini tampaknya yang betul-betul masih gimana ya, belum ada aturan untuk itu sehingga perlu diadakan. Gitu. Dan di samping itu juga kita pribadi itu belum menyadari tuh Pak. Kita sebagai pemedah atau sembahyang tuh belum menyadari apa sih artinya sembahyang gitu Pak ya. Kalau sudah namanya sembahyang gitu Pak ya, memang harus benar-benar khusyuk Pak. Pokoknya rasa kristik dan sebagainya memang sudah tidak ada sebenarnya Pak. Kita sudah masuk candi pertama aja Pak. Candi pertama kita masuk candi pertama, kita akan ketemu misalnya dengan candi bentar kan. Berarti kita sudah memisahkan antara urusan dunia sini dengan dunia sananya gitu kan. Betul. Akhirnya kita masuk ke dalam, terus ketemu candi guru gitu kan. Di tempat itu yang memang sudah harus tertutup, dalam artian adalah benar-benar spiritualitas itulah yang dituju. Jadi ini yang perlu kita pikirkan supaya jangan sampai hal-hal yang sebenarnya dunia skalanya itu di bawah itu. Ini sudah menjadi ruang spiritual. Di ruang spiritual ini dampaknya gitu kan, kita perlu membatasi diri, termasuk dengan penggunaan salah satunya yang sekarang tidak terbatas itu adalah HP itu. Gitu kan. Tapi ada Pak sekarang Pak, ada kadang-kadang biasanya kan baru masuk candi pertama lah istilahnya. Candi pertama itu tidak boleh bawa HP, selfie-nya itu yang ditinggalkan Pak akhirnya Pak. Akhirnya tidak dapat selfie di pura atau di jeroan lah istilahnya Pak. Tidak dapat selfie gitu Pak. Serba salah kadang kita ya. Iya. Dan apakah memang harus selfie di tengah gitu kan? Harus di dalam gitu kan? Ini yang kalau mungkin kelihatan di depan turun Pak gitu. Diselfie-kan. Karena kalau selfie itu keluar lah. Silakan keluar. Karena harus ada jelas itu yang namanya Kanistha Mandala, Madhya Mandala, Utama Mandala. Di Utama Mandala itu adalah hubungan kita dengan Tuhan saja. Yang kita sembah di tempat itu gitu kan. Jangan sampai supaya kelihatan spiritual, maaf ya. Ini bisa disalahartikan kata-kata saya. Artinya jangan sampai kita mempromosikan diri kita spiritual gitu. Kemana-mana datang ke pura itu harus diselfie-kan. Malah kalau tidak selfie merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Ada sesuatu yang kurang.
Sedangkan apakah kekurangan itu di hadapan Tuhan bagaimana? Kemudian kelebihannya pada bagian itu karena mampu mengendalikan dirinya kan gitu Pak. Itu yang perlu kita pikirkan. Oke lah selfie-nya di luar saja. Di luar saja ya. Baik Pak Wayan ya, terima kasih nih. Ada lagi mendengarkan ya Pak. Ini dia. Beliau mendengarkan nih, ribut sekali di studio masalah HP katanya itu Pak. Masalah HP di pura HP, di rumah HP, dan di mana-mana HP nomor 1 tuh Pak. Nomor satu kalau nggak dapat bawa HP, megang HP atau buka HP itu pusing kan. Bisa-bisa gara-gara HP juga bertengkar dengan istri. Makanya nih agak maju dikit kedatangan tamu. Kedatangan tamu saya dari Nabi Sepuh nih Pak. Nabi Sepuh ya. Ya, ini namanya Bapak Satria. Bapak Satria. Selamat malam. Selamat malam kembali. Selamat malam kembali. Ya, kebetulan malam hari ini beliau hadir di ajang acara membangun citra Hindu dengan topik apa namanya tadi Pak? Penggunaan HP. Oh, pergunaan HP pada tempatnya ya. Pada tempatnya. Kita sederhana aja judulnya. Ya, sederhana judulnya biar nggak terlalu pusing Pak. Biar nggak terlalu pusing berpikir itu Pak. Ini mungkin ada sesuatu dan pertanyaan dari diskusi sebenarnya Pak. Iya. Ini diskusi pada malam hari ini membangun citra Hindu dari Radio Pesona Bali bersama Bapak Wayan Suje. Kebetulan Pak Wayan Sengen atau Pak Satria niki datang langsung ke radio. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan nih Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih atas waktunya nih. Sehubungan menyinggung tentang HP Pak. Niki maaf dengan umat Hindu khususnya. Bukan karena tiang dua, tidak. Mungkin karena tiang pengalaman juga pernah di Surabaya pada saat itu nopeng. Iya. Kami salut sekali dengan masyarakat Hindu yang ada di Surabaya. Iya. Di mana salutnya itu sendiri. Sedangkan apabila kita melaksanakan niatnya itu sendiri, otomatis tidak boleh menghidupkan api dan tidak boleh membawa api sekaligus. Itu wujud daripada tujuan kita untuk sinkron dan fokus melaksanakan niatnya itu sendiri. Nah, kenapa kita di Bali tidak? Nah, ini penyebab mengakibatkan itu Pak Wayan. Apa penyebab daripada mengakibatkan dia membawa api ke pura tanpa didasari dengan kesinkronan itu sendiri? Apa kira-kira menurut Pak Wayan Pak ya? Iya, Pak Satria. Tampaknya kalau kita sudah pernah keluar dari Bali, baru kita bisa melihat Bali itu dengan jelas, gitu kan? Sekali Pak Wayan, dari Sulawesi yang melihat Bali, kenapa kok dari Bali tidak melihat Bali? Semasa kita kecemplung di dalamnya, kita menganggap biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada, yang ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan hal ini, bahwa begitu kita melihat saudara-saudara kita umat Hindu yang ada di luar Bali, di mana dia tidak lagi menjadi orang mayoritas, tapi minoritas, disitulah orang akan menuntut kualitas, Pak. Dalam minoritas itu kita akan menuntut kualitas kita. Begitu bicara tentang kualitas, maka di tempat-tempat pemujaan seperti itu, kita sudah tidak memikirkan lagi berkaitan dengan keperluan-keperluan yang bersifat skala itu, gitu kan. Tapi semata-mata di tempat suci, di pura, dalam kegiatan ritual itu, kita mencari hikmah di balik semua itu. Kalau ibaratnya kita katakanlah membawa gelas untuk lunas tirta, gitu kan. Dari rumah kita sudah mengosongkan Pak, gitu. Jadi kita sudah mengosongkan sehingga begitu datang ke pura, betul-betul kita dapatkan tirtanya penuh, gitu kan. Terus apa yang terjadi di Bali ini? Kita tidak pernah mengosongkan. Apa yang terjadi? Kita membawa gelas yang sudah berisi air, gitu kan. Seberapa bisa diisi tirtanya? Itu yang terjadi, artinya kita tidak menyiapkan diri kita secara batin untuk melakukan persembahyangan itu. Itu artinya apa? Di Bali ini karena tidak pernah kita diatur, gitu kan. Jadinya belum ada peraturan di desa Pekraman atau mungkin di Dadia yang mengatur penggunaan alat-alat komunikasi ini. Maka saya pikirkan ke depan, tadi saya sudah sampaikan, tampaknya jangan sampai kita kebablasan, jangan sampai kita jatuh pada formalisme. Artinya membakti memang nyaku tangan, ngalih bunganya masih bingung. Lupa bawa bunga, ingat tangan itu nggak HP, gitu kan.
lupa juga nggak lupa gitu. Kenapa? Karena yang ingat juga HP-nya saja. Makanya sekarang itulah kepulanya perlu fasilitas, perlu alat-alatnya tadi. Begitu kita datang, maka fokus. Makanya kan sebelum sembahyang kan kita perlu dulu Pak. Dulu ya. Perlu dulu persiapkan diri kita, duduk tenang, begitu kan, fokus kepada beliau dan kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Naklim Sir Pandita Pinandita yang ada di tempat itu. Baru nanti pulangnya akan ada perubahan pada diri kita. Saya sangat yakin Bapak, jika kita datang ke pura itu pada waktu membakti saja betul-betul sembahyangnya dan masjidnya, jangan-jangan kita mungkin cara Balian nih Pak, luas lutung gitu ya, mulainya napi gitu. Nah, Luas pojok mulai lutung gitu. Tidak ada perubahan apa-apa pada diri kita gitu. Menanggapi penyampaian Pak Wayan tadi, kami selaku umat Hindu Pak Wayan, karena itulah yang kejadian yang ada di masyarakat. Mungkin karena saking cara janin Pak, saking bengkung tidak percaya dengan diri kita sendiri. Dan mungkin kalau kita lewat melalui penekanan atau arahan dari Kelian Desa atau dari Departemen Agama, tetapi apabila dia sudah karakternya seperti itu, nah semestinya langkah-langkah apa kita lakukan? Ya, kalau berkaitan dengan karakter Bapak, memang sih kalau sudah semakin tua kan karakter itu sudah terbentuk ya. Karena hidup ini sebenarnya kan membentuk jati diri, membentuk karakter kita. Nah, karakter ini supaya dia tidak semakin berkembang, maka perlu dibuatkan aturan. Dan kalau aturan itu sudah disepakati, katakanlah di kelompok kita di Darir, apalagi di Desa Pekraman, dibuatkan aturan, maka saya yakin itu akan bisa menahan gitu kan. Berarti kelemahannya tanpa ada aturan itu sendiri sehingga melemahkan sesuatu untuk bisa disinkronkan gitu ya. Iya. Karena belum ada aturan bagaimana kita berkomentar juga pada katakan yang kita ajak kan juga tidak nyaman Pak. Makanya orangnya jangan senyelemang jiketel gitu kan, atau naik-naik gitu kan. Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau sudah itu aturan disepakati, maka saya yakin itu akan bisa berjalan gitu. Katakanlah di Pura Jagatnata misalnya, sudah disampaikan bahwa begitu masuk pura HP-nya di-off-kan. Jadi jangan lagi di silent kan, tapi di-off-kan gitu. Maka siapa yang berani nanti dilihat. Kalau masih ada, berarti yang penting di sini penegakannya ya. Penegakan. Dan saya ingin usahakan begini. Kalau misalnya pecalang selama ini kan cuma di luar saja. Di luar saja. Di sinilah peran penegakan daripada undang-undang atau peraturan-peraturan itu sendiri. Nah nanti yang paling penting kita bagaimana caranya memberikan awe-awe atau peraturan biar bisa ditegakkan oleh pecalang itu sendiri. Iya begitu. Artinya perubahan itu akan terjadi kalau memang dari dalam tidak ada kesadaran, dengan terpaksa mesti dibuatkan dari luar. Iya. Jadi itu ada aturan. Yang saya yakin kalau lama-kelamaan gitu kan, nantinya pasti dengan sendirinya juga akan terjadi gitu kan. Apalagi kalau anak-anak kecil misalnya dari TK dia sudah diberitahukan supaya jangan sampai seperti yang tadi itu ceritanya kan, pasti dia akan bisa. Karena saya yakin Pak, perubahan ke arah kemajuan itu akan terjadi manakala ada kesepakatan di antara kita untuk melakukan perubahan gitu. Menanggapi tentang penyampaian yang tadi Pak Yan, kenapa kita dari Bali tidak melihat Bali, sedangkan dari Sulawesi kita melihat Bali? Mungkin awal pertamanya mengakibatkan seperti itu, apakah aturan itu sendiri Pak Yan? Iya, begini Bapak, yang perlu kita sadari bahwa kita beragama di Bali ini secara umum kita kan berangkat dari ritualnya Pak. Iya. Nah kalau kita berangkat dari ritualnya dan saking banyaknya ritual yang ada di Bali ini, sering tenaga kita, apapun yang kita miliki termasuk dana, waktu dan seterusnya, itu fokus pada ritual. Karena fokus pada ritual, akhirnya apa yang terjadi? Kita lupa mengisi diri kita. Sehingga tatua dan susilinya ini menjadi terlupakan. Nah, berbeda halnya dengan yang ada di luar Bali. Kalau yang ada di luar Bali, terutama di rantauan yang di kota-kota itu, Bang, mereka kan tidak fokus lagi pada kegiatan ritualnya, tetapi mereka lebih banyak mengisi keyakinannya yang ada dalam hatinya, seradenya. Nah, begitu saya berbicara tentang serade tadi, saya sudah sampaikan bahwa orang yang agama itu yang pertama perlu kita pelajari kan menahan diri. Yang tapa kita sebutkan. Itu berarti apa yang terjadi?
Begitu mereka pergi ke tempat-tempat suci, maka disitulah tempatnya dia mempraktekkan untuk belajar mengendalikan dirinya. Karena saya yakin bahwa kita yang di Bali ini menggunakan HP sampai di tempat suci, sibuk selfie dan seterusnya, itu ya karena kita tidak mampu mengendalikan diri, gitu kan? Itu rahasia kita. Kita belum mampu mengendalikan diri, dan pengendalian itu di awal memang dilatihkan, tapi berikutnya akan muncul dari dalam. Sedangkan maaf Pak ya, yang pernah sempat baca juga 12 kalau nggak salah. Di sana jelas sekali bahwasanya pada saat kita melaksanakan yadnya, itu sudah akan diberikan kebebasan dan kebahagiaan. Nah mungkin yang disinggung tadi Pak Wayan itu mungkin cara pembuktiannya Pak ya, sehingga menyebabkan kurangnya percaya, menjadi tidak sinkron terhadap agama itu sendiri, sehingga dia ngaco dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah apa yang semestinya kita lakukan untuk bisa menjawab atau mengiyakan penyampaian dari Begawan itu nomor 12, kalau nggak salah mantranya seperti ini Pak Wayan. Istamogam iwo diwodasya teyatnya bawita taya datang pradaya yebukta iwo stene sana ini. Dan sedangkan di sana kelihatan sekali apabila kita sudah melaksanakan yadnya, sudah diberikan kerahayuan, keselamatan kepada Tuhan, tetapi masyarakat tetap tidak percaya. Nah, langkah-langkah apa untuk bisa mengiyakan hal seperti itu yang kita lakukan, misalnya ritual? Langkah-langkah apa untuk mengiyakan dan bisa terjawab dengan sendirinya dan hidup dengan sendirinya, Pak? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Bapak mengajak saya untuk berpikir tentang yadnya. Yadnya itu sebenarnya apa, gitu kan? Yadnya itu jangan semata-mata diartikan dia dengan sistem ritual upacara itu, Pak. Jangan dipikirkan itu saja, gitu ya. Artinya saya membatasi tidak hanya itu. Yadnya kalau kita sebutkan kurban suci. Kurban suci ya. Kurban suci. Sesungguhnya keinginannya kan untuk membangun harmoni. Harmoni dengan apa? Tentu mengingatkan kita pada keritekarannya kan. Jadi harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama, dan juga harmoni dengan lingkungan, gitu kan. Nah sekarang cobalah kita fokuskan tadi berkaitan dengan HP itu. Apakah dengan HP di pura harmoni dengan Tuhan? Bagaimana menyebut harmoni dengan Tuhan? Kita tidak melakukan hubungan dengan beliau kan, tidak ada harmoninya. Terus berikutnya, bagaimana harmoni dengan yang kita ajak di samping kita, kita cuma dengan HP itu sibuk. Artinya kita justru sudah terkungkung dalam kesendirian kita. Belum lagi berkaitan dengan alam. Tadi saya sudah sampaikan, saking sibuknya dengan HP, terus apa yang terjadi? Sampah carinya di mana-mana gitu kan. Akhirnya sampah itu justru banyak ada di pura. Maka apa yang terjadi? Dengan HP yang tadi tidak terbangun harmoni. Begitu tidak terbangun harmoni, berarti kan yadnya kita tidak jalan. Itu dulu. Berikutnya, supaya kita bisa memahami, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus mencari ke dalam. Karena langkah dalam beragama, supaya mencari yang Bapak sampaikan tadi, hikmah dari yadnya, itu tentu adalah pencarian ke dalam diri. Mencari kita ke dalam diri kita, gitu Pak. Nah, pencarian ke dalam, pertama saya sudah sampaikan, di situ adalah dasar kendalikan dulu keinginan kita. Ibaratnya adalah seperti seekor penyu, gitu kan. Yang biasanya tangan-tangan kaki-kakinya keluar gitu kan, dan ingin berjalan gitu kan. Mungkin pelajaran kaitan catur beratu penyetian itulah yang kita akan dapatkan. Tarik sekarang indrianya ini dibawa ke dalam. Disitulah kita merefleksikan diri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Supaya gampang sekarang. Agama ini mengajarkan kita untuk mencari ketenangan. Sedangkan HP yang digunakan tadi itu adalah menikmati kesenangan. Dekat sekali sebenarnya, Pak. Hanya huruf T dengan huruf S gitu. Tapi maknanya jauh banget. Jauh banget. Artinya apa? Kalau sembahyang kita mencari kesenangan saja, pulangnya tidak ada perubahan apa-apa gitu. Paling banter, oh senang ternyata teman sudah banyak yang like kan gitu ya. Suka orangnya jegek gitu kan. Nah, kan itu aja kita dapatkan. Tapi adakah ketenangan setelah itu? Maknanya kan dia? Iya, karena maknanya kan ketenangan. Ketenangan. Coba buktikan, kalau kita ke pura, bisa mengendalikan diri kita, selama berdoa itu kita bisa kusuk, dan kita akan merasakan diri kita sangat kecil. Tapi dalam merasa kecil seperti itulah, bisa menyatu adalah kalau kita sembahyang Pak, mulai dengan kosong dan berakhir dengan kosong juga. Menyatukan sunyi alif dengan sunyi ageng, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketenangan. Kita pulang membawa tirta penuh dalam satu gelas.
Tapi apa yang terjadi kalau cuma kesenangan? Jangan-jangan lunas Tirta mau banding kan itu Pak. Gelasnya mau banding, begitu turuninnya semana apa gitu kan. Itu yang saya. Nah, mungkin sedikit Pak Wayan, hubungan terkait dengan ketenangan Pak. Sedangkan sebaliknya Pak Yan, justru setelah dia melaksanakan niatnya, kenapa kok ngelah hutang? Berarti buanglah ketenangan Pak. Nah, Ya, kalau itu permasalahannya adalah manajemen niatnya. manajemen niatnya. Kalau sudah bicara manajemen niatnya, mestinya kita mengikuti apa yang ada di dalam Menamo Dharma Sastra. Itu berkaitan dengan Dharma Siddhiyatra. Disebutkan kalau ingin melaksanakan niatnya, perlu dipikirkan pertama ikse. Ikse itu kan berkaitan dengan wawasan. Kita harus tahu setidaknya tujuannya apa. Karena banyak makin di Bali nanti melaksanakan ritual kalau sing awang apa tujuannya. Nah, kalau kritik diri kita, orang yang melakukan sesuatu tidak tahu maknanya, yang jelek mengorang kan nak bodoh kan gitu Pak. Melakukan sesuatu sing awang tujuan, makanya melaksanakan niatnya harus tahu malu setidaknya apa tujuannya, setidaknya. Terus yang kedua, sakti kemampuan. Seberapa kemampuan kita, karena sudah jelas di Bali ini pun ada aturannya kan. Kanista, madya, utama. Kanistanya juga ada nistaning kanista. Jangan diartikan itu adalah ngecilang gitu kan, bukan. Sebenarnya intinya itu, makanya jangan sampai intinya yang tertinggalkan. Makanya disitulah kita ngikut diri Pak. Kalau ingin bayar utang di alam sana, jangan memperbanyak utang di alam sini. Karena kalau utang di alam sini itu bisa-bisa kalau masuk bank itu bank Ramasita. Maksudnya adalah ramah di awalnya, sita itu terakhirnya gitu. Ini yang menjadi menarik buat kita. Maka saya harus tekankan, jangan bayar utang di alam sana dengan memperbanyak utang di alam sini. Karena utang di alam sini itu susah sekali. Maka kita harus cerdas dalam beragama gitu. Nah, mungkin sedikit Pak Wayan. Mungkin yang amati di desa, termasuk suami tiang sendiri, istri saya sendiri, Pak. Kadang-kadang mungkin dari pemaknaan itu sudah dengan sendirinya dia merasa terjawab. Di antaranya tanpa mengenal dengan niste madi utama gitu. Jadi yang bedikan Banten bedikan man rahayu. Sedangkan itu kan seperti Pak Wayan sampaikan tadi, apabila kita beliau ngai Banten yang liu ngai utang itu, ini sedangkan itu membawa sengsara. Nah, mungkin dasar daripada tidak tahunya niste madi utama itu sendiri Pak Wayan, mungkin tidak tahu dia perbedaan agama dengan adat itu Pak Wayan. Iya, makanya minggu yang lalu saya sudah garis bawahi bahwa kita beragama jelas sumbernya dari kitab suci kan gitu. Kalau adat itu kan berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan yang salah pun kalau di pertama kalau misalnya terus dilanjutkan ya kita tetap bersalah. Makanya sekarang kita berpikir tampaknya karena zaman kemampuan orang berpikir semakin tinggi sekarang Bapak, kita perlu membedakan mana ajaran agama, mana namanya adat. Kalau sudah tahu adat-adat itu menyimpang ya jangan dilanjutkan Pak. Jangan dilanjutkan. Saya sendiri kalau ketemu yang katakan tradisi yang menyimpang dari sastra ya, dengan terpaksa saya tinggalkan dan saya yakin bahwa penglingsir saya akan seneng gitu kan. Coba Bapak, kita punya kebiasaan jelek. Sudah itu kalau anak kita melanjutkan ya perasaannya. Atau kira-kira demen metajen gitu misalnya. Terus panai demen metajen, nyak demen kenui gitu kan. Kan demenan, kira-kira demen metajen, akhirnya banyak punya hutang. Tahu-tahu anak kita nyak bereren metajen. Saya yakin orang tuanya akan merasa bangga gitu kan. Karena apa yang dia tidak bisa lepaskan, ternyata anak saya bisa. Justru disitulah letak kebahagiaan gitu. Makanya sangat penting bahwa beragama itu kita perlu merujuk ke kitab sucinya. Harus berpatokan dengan kitab suci, jangan asal. Jangan asal. Kadang-kadang Pak, maaf nih Pak Wayan. Kadang-kadang kalau kita melihat dari sisi sastra, dari sisi sastra itu kan sudah jelas kata-katanya. Mungkin diantaranya tiang lunas merte. Sedangkan itu kata-kata salah. Merte yang lunas. Kalau lunas merte nanti lunas mati. Lunas merte kan itu. Sebenarnya pemahaman dan makna daripada kata itu mungkin yang pahami bersama dan yang rasakan bersama. Mungkin ini
sosialisasi daripada aparat desa itu sendiri, khususnya Departemen Agama dan lain sebagainya, tidak sering mengadakan sosialisasi tentang apa yang seharusnya kita sampaikan. Mungkin tadi Pak Wayan sudah menyinggung, mungkin aturan seharusnya kita coba-coba untuk bisa merubah dan untuk menuju kesinkronan dan kedisiplinan itu, mungkin itulah penyebabnya mengakibatkan seperti adanya ngabe-api dan lain sebagainya, dan seolah-olah tidak ada kedisiplinan, apalagi membenihkan rasa militarisme itu sendiri. Iya, ya, bagus Bapak. Kalau saya sampaikan tadi kan setelah tapa kan berata. Iya, Berata ini kan pembiasaan. Pembiasaan. Dan pembiasaan itu mesti diawali dengan pengendalian diri di awal. Artinya kalau kita sudah membiasakan diri datang ke pura, kemudian tidak sibuk dengan HP, lama-kelamaan itu pasti akan menjadi kebiasaan. Itu yang saya sampaikan, bahwa kebiasaan ini nanti kan akan membangun karakter kita. Iya. Coba sajalah pernah keluar Bali gitu dulu, ketemu dengan orang-orang luar, bagaimana khususnya mereka bersembahyang, akhirnya kita akan merasa malu sendiri. Ya. Begitu sekali saja merasa malu, maka berikutnya kita akan bisa keluar dari itu, gitu Pak. Ini yang perlu kita sadari ke depan. Mungkin sulitnya membiasakan yang belum terbiasa, mungkin itu yang paling sulit. Sebenarnya itu bisa kan, itu sebenarnya. Mestinya kita awali saja dulu, gitu kan, walaupun kurang nyaman di bagian awalnya, tapi yang berikutnya pasti. Karena begini Pak, kalau membiasakan yang tidak benar, itu gampang. Kenapa? Karena nikmat. Tapi kalau membiasakan berkaitan dengan kebenaran tentang kebaikan, berarti kan mengurangi kenikmatan. Nah, karena mengurangi kenikmatan pasti tidak nyaman dulu, gitu kan. Tapi kalau itu yang kita lakukan, ujung-ujungnya pasti akan baik. Sama maka saya ibaratnya begini, anggaplah HP ini seperti narkoba, gitu. Kalau seperti narkoba kan terus saja pingin, maka saya sampaikan penggunaan HP itu adiktif, artinya bisa kecanduan, bisa keracunan. Tapi kalau kita bicarakan bisa mengurangi menggunakan HP, itu cara memang loloh, cara memang ubat gitu. Di awalnya memang pahit gitu kan. Tapi di balik kepahitan itu kita akan menemukan sebenarnya apa yang kita cari. Makanya begini, tadi saya sampaikan, bagaimana teknologi ini jangan sampai mengarahkan kita kepada kondisi satu hedonistik yang betul-betul ingin mengumbar namanya kenikmatan. Terus yang kedua, jangan sampai ritual yang kita buat dengan berbagai macam beban tenang dan kemudian itu biaya besar, gitu kan. Tapi akhirnya begitu bersembahyang kok menjadi kita sendiri yang menggoda. Geng yase geng goda itu ternyata godanya bukan dari luar, ternyata muncul dari diri kita. Itu yang perlu kita. Nah, sehingga mungkin di sini menimbulkan pertanyaan ya Pak ya. Mungkinkah mengawali pembatasan itu dari kita? Itu memang sangat mungkin. Di dunia ini tidak ada yang namanya tidak mungkin, karena agama itu mesti mengajarkan orang supaya dia tidak khawatir untuk melakukan sesuatu. Atharva Weda kan menyampaikan supaya kita tidak takut, gitu kan. Jangan takut berubah menuju ke kemajuan. Secara spiritual itu. Itu barangkali perlu disampaikan buat kita semuanya. Nah, mungkin tadi Pak menyinggung yang itu Pak. Mungkin secara jelas yang belum bisa oleh masyarakat pendengar di mana saja, dan mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan penegasannya yang seharusnya kita tindak lanjuti untuk menuju kesinkronan itu, ya diantaranya bakti kepada Tuhan dan sekaligus pulangnya membawa makna. Nah itu Pak. Itu ya Pak, saya ingin sampaikan bahwa kita sudah jauh-jauh datang ke tempat suci, banyak juga sudah perlu dana zaman sekarang kan. Jangan sampai setelah balik itu kita tidak membawa apa-apa, gitu kan. Malah tadi saya pakai bahasa Bali, gitu kan, pangsing luasnya bojok, tekannya lutung, gitu kan. Artinya tidak ada perubahan sama sekali pada diri kita, gitu Pak. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Tampaknya Pak Ogi, ini waktu lagi membatasi saya. Dan saya mohon maaf jika kata-kata saya ada tidak berkenan, karena saya sudah menjadi ciri orang bulereng sekarang Pak. Bicaranya ceplas-ceplos apa yang ada di dalam hati saya, dan saya tidak menggurui yang lain, karena apapun yang saya omongkan sesungguhnya itu lebih banyak untuk saya telan, yaitu saya belajar di dalamnya. Makanya ruang membangun citra hidup ini itu kan sejak awal diinginkan supaya jangan sampai kesan kita menjadi beragamanya seperti tadi, hura-hura, tidak bisa mengendalikan diri,
Tolong di tempat suci bangunlah yang namanya pencitraan Hindu itu baik. Jangan sampai kita dituding beragama, justru di tempat yang paling sakral pun kita melanggar gitu kan. Di tempat yang paling sakral pun ternyata kita membuang sampah gitu. Jangan seperti itu ajakan yang ingin saya bagikan untuk bersama-sama. Ini Pak Wi tambahnya sudah. Baik, terima kasih Bapak Wayan Suje ya, yang pada malam hari ini kembali menyelenggarakan acara membangun citra Hindu Pak ya, membawakan acara membangun citra Hindu. Dan juga kepada para penonton sekalian dan juga para pendengar setia Radio Pesona Bali, kami kembali ingatkan kepada umat Hindu terutama bagi Anda yang mungkin kebetulan masuk ke areal pura gitu Pak ya, ke areal pura, kalau pas umpamanya masuk candi pertama, candi kedua, apalagi di jeroan, pas sedang jero mangku atau berada dan sebagainya sedang membacakan mantra, mohonlah dengan hormat HP-nya itu di off gitu ya, dimatikan aja langsung, nanti setelah itu baru kita buka kembali di luar. Itu topiknya malam hari ini. Terima kasih Bapak Wayan Satrio ya, yang juga sempat pada malam hari ini hadir di diskusi membangun citra Hindu dari dulu aja ya. Dari dulu aja beliau ya. Terima kasih juga Bapak Wayan Suje yang sempat hadir. Mudah-mudahan minggu depan kembali membawakan acara membangun citra Hindu dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Wayan. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Berdoa dulu kepada semua umat Hindu yang ada di Kota Singaraja dan sekitarnya. Silakan Pak Wayan. Sarwe Bhavantu Sukhina, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Bhadrani Pasyantu, Makaskit Duka Bhavet. Ya Tuhan, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Om Santi, 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 Om. Pendengar setia Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, demikianlah tadi acara membangun citra Hindu bersama Bapak Wayan Suje. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Bapak Wayan tadi ada makna di hati pendengar ataupun di pendengar dimanapun saat ini sedang berada. Selamat malam pendengar setia Pesona Bali, sampai jumpa malam minggu depan. Mudah-mudahan dengan topik yang lain, mudah-mudahan Anda dapat terhibur. Selamat malam, pesonaku, pesonamu, pesona Bali. Terima kasih Pak Wayan. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu Sabtu depan.